Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrofil anbiya'i minal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Nugroho selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan multikultural, dan tak lupa kepada teman-teman pemirsa yang saya sayangi dan saya. Nilai-nilai pendidikan multikultural yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, nilai toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar, yang artinya menahan diri, bersikap sabar, menghargai, berhati lapang, dan tenggang rasa terhadap orang lain. Kemudian nilai kerukunan. Nah, kerukunan berasal dari bahasa Arab rukun dengan jamaknya arkan, yang berarti asas atau dasar. Kerukunan bisa diartikan pondasi awal ataupun langkah. Konsep dari antar manusia untuk menjalin kebersamaan dalam perbedaan. Nilai yang selanjutnya adalah nilai kesetaraan. Kesetaraan dan keadilan yang tadi ada di nilai masyarakat itu adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara. Nah, selanjutnya Universitas Islam dalam melihat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam Islam memiliki nilai-nilai seperti universal, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Selain itu, juga mengajurkan untuk selalu di jalan yang benar dan menjaga hubungan antar. Poin ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu nilai-nilai pendidikan berdasarkan Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran yang membicarakan konsep pendidikan multikultural, yang pertama yaitu tentang belajar hidup dalam perbedaan. Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia yaitu perempuan dan laki-laki, dan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang memiliki banyak perbedaan, sehingga manusia dianjurkan untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Yang kedua yaitu membangun saling percaya dan saling pengertian. Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk menjauhi sikap dan perilaku berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, kita disuruh untuk bisa saling percaya dan bisa saling pengertian antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Pendidikan berorientasi toleransi dan demokratis sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang majemuk. Yang ketiga yaitu apresiasi dan interdependensi. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya prinsip tolong-menolong. Kita sama manusia harus bisa saling tolong-menolong antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural dalam hadis. Hadis merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Hadis lebih banyak menjelaskan konsep pendidikan multikultural. Di antaranya yaitu yang pertama, semua hamba Allah itu bersaudara. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, takutlah kalian terhadap persangkaan buruk. Sesungguhnya prasangka buruk adalah buruk-buruknya pemberitaan, dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci, dan saling bermusuhan. Dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Abi Hurairah. Yang kedua yaitu semua manusia sama di hadapan Allah SWT. Yang hadis yang berbunyi, wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, Bapa kalian juga satu. Ketahuilah tidak ada keutamaan dari orang Arab terhadap non-Arab, dan juga tidak ada keutamaan non-Arab dari orang Arab kecuali ketakwaannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, menjalin komunikasi meskipun dengan non-Islam. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, apabila salah seorang ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan waalaikumsalam. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, dari beberapa hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa multikulturalisme pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi malah melengkapi dan membangun peradaban masyarakat.
Yang ketiga, pendidikan multikultural dalam ijtihad. Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir untuk menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dan dari ahli para pendidikan Islam. Nah, sekian dari kami. Banyak salah kata, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kami hanyalah manusia biasa yang penuh dengan dosa. Apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran dan mempunyai unek-unek yang belum bisa diterima dengan keterangan kami, silakan tulis di kolom komentar. Semoga saja kami bisa melegakan hati teman-teman dan bisa segera menjawabnya. Banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.